14 orang debt collector, DC, fill collector, petugas penagih lapangan datang langsung ke tempat, ke rumah Anda. Anda seakan-akan digerebek atau didatangi 14 orang debt collector yang tidak segan-segan langsung menuju ke rumah nasabah yang gagal bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah, nikmat sehat yang kita terima ya, dan patut selalu kita syukuri atas apapun yang saat ini terjadi. Susah, senang, bahagia, kita syukuri semuanya. Dan mohon maaf apabila kemarin Abah tidak sempat upload video ada bersama kalian, mohon maaf ya, karena situasi yang saat itu tidak memungkinkan Abah karena banyak kegiatan. Nah, kali ini akan dibahas 14 orang DC pinjol datang nagih ke rumah nasabah yang menunggak. Simak videonya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini sebagai channel penguat mental kalian semua, dan channel YouTube yang tepat untuk kalian yang mengalami situasi gagal bayar di pinjaman online. Nah, Abah akan bahas ya terkait tadi yang udah Abah sampaikan di awal video, 14 orang DC. 14 orang DC nagih ke rumah nasabah. Nah, sebelum Abah menampilkan tayangan dan mengulasnya, mohon bantu support dari kalian dengan cara subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap hari. Jangan lupa tekan tombol merah lonceng ya. Nah, kawan-kawan juga silahkan tergabung dan join di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Yang punya Facebook silahkan. Ini gratis, tidak berbayar ya, yang punya Facebook ya. Gabung dan join di grup Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Ada grup Facebooknya, untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Yang mau gabung dan join di grup WA, ngobrol bareng dengan Abah di grup WA tersebut, silahkan join dan gabung dengan syarat harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Silahkan. Untuk memiliki kaos PMP ini, Anda menghubungi admin Abah ini. Ada yang bilang, ini kaosnya anti DC. DC ngeliat nasabah yang ditagih menggunakan kaos ini buru-buru balik. Alhamdulillah ya. Silakan Anda miliki kaosnya, hubungi admin dan join. Nah, kalian yang sudah tergabung di grup WA boleh ngobrol dengan Abah, dengan para mentor juga yang sudah Abah siapkan, dan para member juga yang terlebih dahulu masuk. Dan Anda boleh memiliki ini, stiker dilarang masuk untuk mencegah DC pinjol menagih ke rumah Anda. Mereka kalau sudah melihat di rumah nasabah sudah terpasang stiker seperti ini, maka mereka wajib meminta izin ke kalian. Kalau menerobos masuk, maka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Menerobos masuk, ada ancaman hukumannya, dan mereka berpotensi dipenjara. Miliki stiker ini, hubungi nomor admin Abah ini, atau ada cara interaksi yang mudah dengan cara di YouTube ini, tekan tombol join atau gabung sebelah tombol subscribe, dan silakan pilih apa yang Anda kehendaki. Nah, sekarang saatnya menyaksikan ditagih 14 orang DC. Nggak nanggung 14 DC nagih. Simak videonya, semoga menguatkan. Orang debt collector, DC, fill collector, petugas penagih lapangan datang langsung ke tempat, ke rumah Anda, datang ke tempat kerja Anda. Anda seakan-akan digerebek atau didatangi. Ya, ini cara-cara yang sungguh sangat kejam. 14 orang debt collector yang tidak segan-segan langsung menuju ke rumah nasabah yang gagal bayar. Bagaimana mengantisipasi ini? Bagaimana kalau kita nanti kedapatan didatangi 14 orang desa seperti ini yang dialami oleh teman kita?
simak videonya sampai habis. Nah, sebelumnya Abah akan bacakan dulu seperti biasa ya, biar kalian paham. Nih, kawan-kawan, Abah tampilkan juga di layar biar kalian bisa sama dengan Abah membacanya. Ini adalah kiriman dari teman kita. Nah, ini dari teman kita ya. Jadi ini Abah bacakan si pengirim dari DC-nya ya. 085836961655. Bayar utang sekarang, tagihan lu juga. 14 orang sudah di jalan mau ke rumah, gua bunuh lu. Satu keluarga gua incer, mutilasi atau cacatin dulu di jalan. Hari ini mati. 14 orang debt collector menuju ke rumah nasabah yang gagal bayar, yang masih menunggak, dan 14 orang debt collector tersebut mau membuat cacat satu keluarga nasabah tersebut di rumahnya, dan sekaligus melakukan upaya pembunuhan. Nah, Anda mendapati pesan semacam ini tentu panik, takut, stres, kepikiran, nggak bisa istirahat, nggak bisa fokus, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini pesan bohongan. Sekali lagi, ini pesan bohongan. Tidak mungkin 14 orang DC datang ke rumah kalian. Ini adalah upaya untuk merusak mental kalian. Ini adalah cara mereka menagih untuk menyegerakan Anda bayar. Ini adalah pola-pola mereka menagih kalian dengan cara-cara mengancam, melakukan intimidasi, melakukan kekerasan verbal, dan bahkan sedikit, ya bukan sedikit lagi ini, berupaya untuk memecah mental kalian agar mentalnya ambruk dan segera bayar. Karena itu cara mereka. Jadi mendapati pesan seperti ini langsung ya kunci di pikiran kita. Ini bohongan. Logika aja nggak nyampe. 14 orang mau datang, mau berapa kendaraan. Andaikan mereka menggunakan mobil pun, pasti membutuhkan minimal dua mobil. Kalau mereka ya pakai mobil, siapa yang mau ongkosin? Mereka pakai mobil, siapa mau bensinin? Mereka pakai mobil, siapa mau biayain operasional menggunakan mobil? Kalaupun mereka menggunakan kendaraan bermotor, maksimal ditumpangi oleh 2 orang. Berarti 7 motor beriringan hanya untuk datangi nasabah. Dan di rumah nasabah pun mereka akan membuat kisruh, membuat ricuh, membuat gaduh, akan melakukan upaya-upaya untuk menganiaya dan sebagainya. Logikanya nggak nyambung. Jadi kalau Anda mendapati pesan seperti ini, ketawain aja. Dan mulai saat itu tidak usah dibayar. Apapun pinjol yang saat ini menunggak, Anda menunggak di mana, nggak usah dibayar. Dan biar ini menjadi pembelajaran yang cukup keras buat mereka, para penagih atau debt collector yang saat ini bertugas menagih kalian, itu menerima balasannya, menerima apapun yang mereka kirimkan sekarang mereka terima dengan gagal tagih yang akan mereka alami. Gagal bayar kalian menjadi gagal tagih. Nggak usah takut. Mereka mengancam, kita nggak usah ancam balik. Mereka melakukan menebar rasa takut seperti itu, kita nggak usah balas, biarin aja. Kita nggak usah respon untuk pesan-pesan penagihan seperti ini. Cuekin, abaikan. Tidak usah direspon, blokir. Setelah kita baca seperti ini, blokir. Ya, blokir report. Apalagi kalau blokir report itu kalau ada beberapa nasabah yang menerima seperti ini dengan nomor yang sama seperti itu dan banyak orang yang tidak suka, lalu diblokir report, habislah nomor tersebut. Ya, nah teman-teman, dimanapun berada, situasi gagal bayar seperti ini akan banyak menerima pesan-pesan yang mengejutkan seperti ini. Pesan-pesan seperti ini lumrah diterima oleh siapapun, karena ini adalah resiko yang harus diterima oleh siapapun yang mengalami situasi menunggak di pinjol. Menunggak di pinjol tentunya beraneka ragam kejutan yang akan kita terima karena ini adalah online. Akan menyasar WA kita, akan menyasar email kita, akan dikirim melalui SMS ataupun media lain yang tentunya akan mereka lakukan sekemampuan mereka semaksimal mungkin untuk membuat Anda ujungnya adalah bayar. Setelah bayar, mereka akan mendapatkan fee. Setelah bayar, mereka akan mendapatkan gaji, honor, insentif, atau apapun sebagai kompensasi atas telah terlaksanakannya penagihan dan membayarnya nasabah. Nah, itu kawan-kawan. Jadi perlu kalian sadari, ini adalah hal biasa, bukan hal yang luar biasa. Dan mereka mengancam seperti itu tidak mungkin kejadian. Itu adalah hoax yang mereka tebarkan. Itu adalah ketakutan dan
Itu adalah ancaman yang sengaja mereka sampaikan. Ya, nggak usah takut. Biasa saja. Dan kawan-kawan semua dimanapun berada, Anda harus ada dalam suatu komunitas atau lingkungan. Minimal Anda berada dalam suatu wadah. Abah sediakan di grup WA PMP Official. Silakan join dan gabung. Tempat buat Anda berkeluh kesah, tempat buat Anda sharing, tempat buat kalian saling cari informasi, ada di sana. Ada Abah di sana di grup tersebut dengan para mentor yang luar biasa, dengan teman-teman lain juga sama, memiliki kisah yang unik, kisah-kisah yang menyeramkan, semuanya ada. Silakan saling komunikasi di grup tersebut, insya Allah aman. Ya, untuk syarat dan ketentuannya nanti Anda bisa hubungi. Tadi yang merah-merah ada ya, yang menginformasikan nomor WA untuk gabung, silakan. Bisa join dan gabung sesegera mungkin. Jangan ditunda, karena ini adalah untuk Anda bisa komunikasi dan merasa tidak sendiri lagi menghadapi situasi bahaya, diserang, diteror, diancam oleh para debt collector ataupun penagih pinjaman online. Silakan join dan gabung ya. Nah, itu saja yang mungkin Abah akan sampaikan. Seperti biasa, Abah mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa Abah kasih kesimpulan ya. Nah, begini kawan-kawan. Anda tadi menerima pesan. Kalau tidak bayar utang Anda hari ini, maka mereka akan segera berjalan menuju rumah Anda, rombongan 14 debt collector. 14 orang DC. Nggak tanggung-tanggung. Ngibulnya. Ngibul itu mah. Udah ngibul. 14 orang DC, kalau pakai motor aja udah satu motor itu 2 orang. Berarti 7 motor. Logika aja nggak nyampe, nggak nyambung gitu. Nggak mungkin satu nasabah didatangi 7 motor. 14 debt collector. Ngapain? Buang-buang bensin, buang-buang tenaga, buang-buang uang. Logikanya aja nggak nyampe. Ya, oke kawan-kawan semua, Abah anggap kalian sudah mengerti, sudah paham. Jadi bila mana menerima atau kedapatan Anda dikirimi pesan seperti itu, cuekin, abaikan. Nggak usah direspon, jangan dibalas. Diblokir saja ya, nggak usah takut ya. Mereka hanya main-main. Mereka tidak beneran, mereka hanya bohongan. Itu adalah hoax yang sengaja mereka tebar untuk membuat situasi makin mencekam, agar membuat Anda takut untuk menjegerakan Anda bayar. Paham ya? Jadi itu saja yang ingin Abah bawakan, dan seperti biasa sebelum Abah tutup, Abah akan bawakan doa. Teman-teman semua, Abah bawakan doa ya. Bareng-bareng kita berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan, doa yang kita sampaikan, Allah ridho mendengarnya dan Allah mengabulkannya. Doa Abah pimpin sebagai seorang muslim secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami yang sudah terjerat pinjol yang notabene adalah riba yang kau laknat, riba yang kau perintahkan untuk hamba jauhi ya Allah. Ampuni hamba sudah terjerat pinjaman online. Ampuni hamba, tunjukkan jalanmu yang benar untuk kami benar-benar lepas dari seluruh jeratan riba yang saat ini menyiksa kami semua ya Allah, ya Allah. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit ya Allah, ampuni mereka, ampuni sakit mereka ya Allah. Sakit mereka adalah sebagai penggugur dosa mereka. Ampuni apapun perbuatan yang mereka telah lakukan ya Allah, dan sehatkan kembali, sehatkan fisiknya, sehatkan jiwa raganya ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berjuang sebagai pejuang rupiah, ngelapak siang malam, kedinginan, kepanasan, kehujanan ya Allah, ampuni mereka dan hindarkan mereka dari setiap bahaya-bahaya yang akan mengintai, setiap bahaya-bahaya yang akan datang kepada mereka semua ya Allah. Lindungi mereka dan jaga mereka, serta jadikan setiap keberkahan, setiap rezeki yang mereka dapat adalah rezekimu yang halal ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini bekerja sebagai ASN, pegawai BUMN, pegawai swasta ya Allah, hindarkan mereka dari perbuatan curang, perbuatan keji, perbuatan hina seperti korupsi ya Allah. Jauhkan mereka dari malapetaka dan mara bahaya yang akan menimpa mereka, dan halalkan segala rezeki atau apapun yang mereka dapatkan selama mereka bekerja ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, diambang kehancuran ya Allah, kami semua memohon kepadamu untuk keluarga ini dirukunkan kembali, didamaikan kembali, diharmoniskan kembali, diutuhkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang penuh dengan semua ridho-ridhomu ya Allah ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa hamba dan kabulkan doa-doa kami semua, amin ya Rabbal alamin.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diijabah, doa-doa kita semua dikabulkan, dan Allah senantiasa menjadi penolong kita, dan satu-satunya penolong yang kita selalu menggantungkan semua harapan, semua pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini, membuat segar kalian semua untuk menyegarkan pikiran, untuk memompa semangat, dan untuk membuat kalian makin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Abah izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Sampai ketemu di episode selanjutnya.